By the way, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa la na'dah. Nah, kembali kepada masalah kita. Kalau kita tidak menggunakan akal, berarti kita akan jauh dari manusia, dari kemanusiaan manusia. Jadi tubuhnya saja kelihatan manusia, tapi pada hakikatnya dia bukan manusia. Begitu. Banyak perasaannya, banyak emosinya, banyak sabarnya, banyak tidak sabarnya. Itu jangan dikira sabar itu baik. Jangan dikira emosi itu jelek. Karena emosi, sabar, tidak sabar itu semua hayawani. Jadi tingkatan hewani. Nah, kapan sabar dan tidak sabar itu jadi baik? Manakala akal sudah memimpinnya, meletakkannya di tempat yang benar. Sabar di tempat yang tidak benar, itu jelek. Tidak diinginkan Allah, tidak diinginkan anbiya, tidak diinginkan akal. Tidak sabar di tempat yang tidak benar, juga demikian. Cinta diletakkan di tempat yang tidak benar, juga demikian. Rindu juga begitu juga. Benci juga begitu. Jangan dikira benci itu jelek. Semua itu makanya dikatakan fitrawi, fitrah. Jadi itu karena terkandung dalam roh daya hewannya itu. Nah, jadi kalau sudah dewasa dia ingin kawin, kalau lapar, kalau tidak makan dia lapar, otomatis fitrawi itu. Itu tidak ada jelek, tidak ada buruknya. Baru nanti ada jelek buruknya manakala manusia pelakunya. Coba binatang, tidak ada tidak ada jelek baiknya. Kalau manusia yang melakukan makan tidak makan, kawin tidak kawin, marah tidak marah, sabar tidak sabar, emosi tidak emosi, rindu tidak rindu, benci tidak benci, cinta tidak cinta. Nah, kalau manusia pelakunya, baru nanti dia akan dinilai baik tidak baiknya. Jadi, kapan benci itu menjadi baik? Manakala objeknya memang wajib dibenci. Kapan benci itu tidak baik? Manakala objeknya yang dibenci tidak layak dibenci. Nah, layak, tidak layak, dan seterusnya ini, itu aturannya adalah apa? Dua obornya. Satu agama, yang kedua akal. Jadi akal dan agama itu sebenarnya mengajarkan kepada hakikat. Jadi agama itu tidak membuat hakikat. Jadi agama itu tidak membuat hakikat. Jadi agama itu tidak membuat babi itu haram. Tidak. Agama itu mengabarkan kepada kita bahwa babi itu haram, yakni tidak baik dimakan. Nah, jadi kalau istilah usul fikih tariqiyah. Jadi agama itu yakni nakal, Quran dan hadis itu bukan agama. Dia jalan menuju kepada agama yang sebenarnya. Yakni syariat itu menjelaskan tentang hakikat. Nah, hakikatnya itu yakni yang ada di alam ini. Sholat itu baik, maka wajib. Dimana kalau ditinggalkan memberikan efek samping, maka wajib. Begitu. Jadi agama itu sama dengan akal, dapat membimbing manusia kepada apa? Kepada hakikat. Nah, hakikat itu yang mau dilakukan. Puasa, sholat, membela Imam Husain, dan seterusnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, manakala manusia itu menggunakan akalnya dalam mengontrol kuah-kuah yang lain, yakni daya-daya yang lain, maka dia bisa menjadi manusia. Dialah yang dikatakan manusia itu. Nah, kapan manusia ini dapat menjadi manusia? Manakala dia mengontrol seluruh daya-dayanya dengan
akalnya itu, dan akal mengatakan bahwa dia tidak mampu mengetahui semua, dia memerlukan kepada agama dan seterusnya. Jadi cara kita menjadi manusia yakni kembali kepada akal dan agama. Detail-detailnya agama. Akal mengatakan misalnya wajib mensyukuri Allah dan mensyukuri pencipta dan menyembah pencipta. Bagaimana cara menyembahnya? Datanglah agama, datanglah para nabi dan seterusnya. Begitu. Jadi semakin kita menggunakan akal, maka semakin menjadi manusia. Kapan saja kita lari dari atau tidak menggunakan akal, maka semakin jauh dari manusia, kemanusiaan manusia. Jadi ukurannya itu sudah. Jadi siapa yang akalnya lebih bagus, argumentasinya lebih bagus, aplikasinya lebih bagus. Nah, akal ini juga ada dua, akal teori dan akal aplikasi. Akal teori yakni mengerti masalahnya, akal aplikasi yakni akalnya itu menyuruh untuk mengamalkan yang benar. Nah, itu akal aplikasi. Nah, kalau dua akal ini terpenuhi pada diri kita, maka kita menjadi manusia. Dan kalau sudah menjadi manusia, nah, tidak heran kalau istilahnya apapun yang ada di dunia ini tidak akan menggiurkannya. Ketika di dunia ini menghalangi terhadap capaian-capaian yang bersifat akliyah. Nah, peristiwa Imam Husain alaihissalam juga demikian. Sahabat-sahabat Imam Husain juga demikian. Nah, kita ini sudah mau masuk kepada Kidung Duka, bukan maktam ya. Jadi untuk tabarruk mengenang duka peristiwa Karbala. Biasanya karena kita masih latihan penerapan ini macam-macam, kalau ada yang bertabarruk dengan fulan dan fulan, ada urutannya juga, tapi tidak harus dilakukan seperti itu. Nah, sementara saya untuk malam ini insyaallah akan meneruskan tabarruk kita dengan musibah yang diderita oleh siapa? Oleh Qais. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau bisa lihat nanti bagaimana kemanusiaan manusia yang ada pada figur-figur pahlawan Karbala. Sampai berinding, saya sendiri berinding nih sekarang merasakan bulu roma saya berdiri, kagum terhadap mereka sebagai manusia. Jadi tidak pernah takut mati, tidak pernah takut, tapi tepat ya. Banyak orang tidak takut mati tapi tidak tepat. Saya sudah bilang tadi, takut dan tidak takut itu tidak ada jelek baiknya. Jelek baiknya itu manakala sudah membicarakan penempatan, di mana kalau takut ditempatkan di tempat yang benar maka itu benar, baik. Kalau takut itu ditempatkan di tempat yang salah itu buruk. Jadi penempatannya, objeknya yang harus dilihat. Kemarin sudah kita katakan bahwa Muslim Ridwanullahi ta'ala alaih telah syahid kan, telah syahid, dikhianati, ditinggali oleh barangkali ribuan penyokong yang sebelumnya ramai-ramai, ratusan atau ribuan. Karena mereka ketakutan akhirnya tinggal 10. Yang 10 itu ikut sholat, habis sholat begitu Muslim menoleh ke belakang setelah salam, melihat tidak ada yang tinggal, sudah dari yang 10. Akhirnya Muslim keluar dari masjid sebagaimana yang sudah diceritakan kemarin. Bagaimana dengan rombongan Imam Husain? Rombongan Imam Husain, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rombongan Imam Husain
sudah sampai, kan Imam Husain lebih lambat tuh ya dari Muslim kan pakai kuda ngebut, sementara Imam Husain dengan rombongan para wanita pakai unta, jalannya pelan-pelan. Imam Husain tidak tahu apa yang terjadi pada Muslim. Karena itu ia terus berjalan menuju Kufah. Yang mengundangnya, karena ribuan orang mengundang, sudah tentu kalau saya katakan tidak tahu, yakni secara lahiriahnya. Imam Husain tahu secara batiniahnya. Tapi aulia tidak boleh mengamalkan suatu perbuatan yang berdasar kepada ilmu gaibnya. Tidak boleh. Karena itu tidak semua orang memiliki ilmu gaib. Karena kalau punya ilmu gaib kita nanti kabur. Misalnya Allah mengatakan kamu akan syahid di situ, kita kabur. Padahal Allah mengatakan kamu akan syahid, bukan mati. Makanya banyak orang tidak mengerti kalau aimah tahu gaib, kenapa dia bunuh diri. Loh kok bunuh diri? Orang ilmunya itu Allah mengatakan kamu bukan terbunuh di sana, bukan. Allah mengatakan kamu akan syahid, terbunuh di sana syahid. Nah, itu ilmu gaibnya itu. Ya pasti para imam tidak sabar untuk menjemputnya. Karena manusia, karena mereka sudah manusia. Artinya akalnya sudah mengontrol seluruh daya-daya yang ada pada ruhnya tadi. Imam Husain terus mendekati kota Kufah. Semakin dekat semakin bahaya sudah tentu. Sampai akhirnya Imam Husain sampai di daerah yang bernama Zubalah. Baru disitulah, ya Allah, ya Allah, Imam Husain mendengar syahidnya Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Husain pun bersedih dan menangis, bersedih dan menangis. Mulianya Muslim ditangisi imamnya. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita dimaafin saja sudah untungan. Kalau kita disyafaati sudah luar biasa. Lah ini Muslim ditangisi Imam Husain. Ya Muslim, hani'an lak, hani'an lak. Bahagianya antum ya Muslim, ridwanullahi ta'ala alaik. Syafaatilah kami juga ya Muslim. Walau tak mampu menjadi dirimu, setidaknya berusaha meniru perbuatanmu ya Muslim. Imam Husain menangisi Muslim di tempat atau di daerah yang bernama Zubalah. Ketika karena beliau di tempat itulah Imam Husain mendengar syahidnya Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Imam Husain menangis, sudah tentu seluruh sahabat menangisi Muslim. Bayangkan tuh,
pendekar syahid Imam Husain. Dan pendekar-pendekar berikutnya sahabat sama Imam Husain, seluruhnya menangisi Muslim. Hebatnya Muslim. Rahimallahu musliman. Farasdak, seorang penyair Arab yang juga bertemu Imam Husain, mengatakan, "Ya Husain, wahai cucu Nabi, mengapa engkau masih mau terus ke Kufah sementara Muslim sudah dibunuh di sana?" Imam Husain menjawab, "Rahimallahu musliman, falaqad sara ila rauhillahi wa raihanihi wa jannatihi wa ridwanihi. Amma annahu qad qadama alaihi wa baqiya ma alaina." Imam Husain berkata, semoga Allah merahmati Muslim. Terus apa katanya? Sesungguhnya dia telah pergi ke sisi Allah dan ke surganya. Ada lagi, waridwanihi, dan keridhaannya. Kalau kita bisa mendekati Tuhan lewat pintu ampunannya, sudah hebat. Lah ini Muslim memasuki istana Allah dengan melalui pintu ridhonya. Ada lagi yang paling akhir. Beliau mengatakan, amma annahu qad qadama alai. Dia telah melaksanakan tugas dia. Dia telah melaksanakan tugas dia. Wa baqiya ma alaina. Sementara yang tersisa adalah tugas kita. Ya Maula Husain, Maula Husain, Maula Husain, Maula Husain. InsyaAllah nanti di akhir-akhir tolong diingatkan juga kalau saya kelupaan. Mengapa Imam Husain masih terus menuju syahadah dan seterusnya beserta anak-anak, sementara pengikutnya sudah sedikit. InsyaAllah di akhir-akhir majlis nanti akan disebutkan juga. Tolong dicatatkan teman-teman. Kalau saya lupa diingatkan. Karena beliau mengatakan, wa baqiya ma alaina. Sementara tugas kita masih tersisa. Yakni ini tugas ke sana. Jadi bukan untuk mati. Ada tugas. Nah, tugas itu apa? Dan seluk-beluknya bagaimana? InsyaAllah di akhir-akhir majlis kita akan sebutkan insyaAllah ta'ala. Semoga Imam Husain juga sudi mensyafaati kita sehingga seluruhnya lancar majlis ini. Topik-topiknya, isi-isinya, niat-niatnya, tangis-tangisannya, cintanya, dan seterusnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sudah terdengar syahidnya Muslim, Imam Husain walaupun terus berjalan mendekati Kufah, akan tetapi Imam Husain menulis surat kepada tokoh-tokoh yang ada di Kufah. Surat itu diamanatkan kepada Qais bin Musahhar As-Saidawi. Lihat tuh, bukan hanya Muslim yang tidak memperdulikan dunia karena dia sudah jadi manusia. Sebegitu dia jadi manusia sampai ditangisi Imam Husain. Qais juga seperti itu. Qais sudah tahu bahwa Muslim dibunuh, dikeroyokin di Kufah, tapi dia jalan terus membawa surat itu. Karena itu tugas, bukan hanya karena tugas dari imam,
tapi karena tugas dari kebenaran, dari akal yang dikejawantahkan, yang dilewatkan, yang ditajallikan melalui Imam Husain alaihissalam. Jadi bukan ortodok. Jadi Qais itu bukan ortodok dalam mengimani Imam Husain alaihissalam, tapi dengan penuh makrifah. Jadi tahu taktiknya, tahu caranya, tahu apa yang diinginkan Imam Husain. Bukan mau syahid-syahid saja. Ala kulli hal insyaallah akan dijelasin di akhir-akhir majelis. Akan tetapi resiko kan tetap ada, namanya perjuangan. Qais pun berjalan memicu kudanya sampai ke Kufah. Karena Muslim sudah ditangkap dan dibunuh oleh pemerintahan Yazid, maka pasukan Yazid pun yang dibawahi gubernur Kufah mengintai di luar Kufah. Ketika melihat ada seorang mendekati Kufah dengan kencangnya, yakni Qais yang datang membawa surat, mereka segera mengepung Qais bin Musahhar. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang. Ketika Qais tahu kalau dia akan kalah, maka suratnya itu dirobek-robek dan dimakannya. Lalu Qais akhirnya ditangkap lalu dibawa ke kegubernuran Kufah. Gubernur Kufah pun bertanya, siapa nama-nama orang itu? Yakni yang ditulisi surat itu siapa? Oleh Imam Husain. Tapi Qais pun tidak mengatakannya. Akhirnya Gubernur Kufah mengatakan apa? Ada dua pilihan buat kamu. Satu, menceritakan siapa nama-nama yang dikirimi surat itu. Atau yang kedua, kamu berceramah di depan orang-orang Kufah dan mengecam Husain. Akhirnya Qais menerima yang kedua. Baiklah, aku akan mengecam Husain. Akhirnya Qais dibawa ke tempat umum dan orang-orang pun dikumpulkan oleh orang-orang pemerintahan. Lalu apa yang terjadi? Apakah Qais mengecam Imam Husain? Qais memulai Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, mengucap syukur kepada Allah. Lalu apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa aku adalah utusan Husain kepada kalian. Husain adalah putra Nabi, terus disanjung sebagaimana mestinya. Imam adalah imam yang harus dibantu oleh kalian dan seterusnya. Akhirnya para pejabat kegubernuran Kufah tidak tahan mendengar tajamnya kata-kata Qais terhadap pemerintahan Yazid. Tidak tahan mendengar pujaan Qais pada Imam Husain yang berdalil dengan Quran dan hadis. Tidak ada takutnya sedikit pun karena ia telah menjadi manusia, telah mencapai manusia sebelumnya. Karena itu ia pun tanpa gentar dan tanpa juga kesombongan, tanpa juga keegoan. Ia mengamalkan apa yang semestinya dilakukan hanya karena Allah, bukan karena emosinya, bukan karena egonya. Ya, Qais terus mengisahkan dan akhirnya Qais ditangkap lagi.
Lalu diseret mereka ke gubernuran. Tahu akhirnya diapakan? Akhirnya Qais diseret ke atas menara dalam keadaan terikat dan masih dalam keadaan hidup-hidup. Qais bin Musahhar dilempar dari atas menara. Ya Qais, salamullahi alaih. Diiringi tangis para malaikat, diiringi sanjungan para malaikat terhadap keberanian di jalan Allah dengan niat Allah yang ada pada Qais bin Musahhar. Ya Husain, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya Husain, ya madlum, ya Husain, ya Husain, ya madlum. Ya Husain, ya Husain, ya madlum. Ikut semua. Ya Husain, ya Husain, ya madlum. 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 Ya Husain, ya Husain, datanglah. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa'ajil farujahum. Semoga bait syair yang mau kita baca sudah ditempel di tembok di depan ya, di Maluku. Dan kita langsung ke, mudah-mudahan sebelumnya sudah latihan karena sudah saya ajari itu sedikit. Tapi ala kulli hal tidak perlu gantian. Ketika sampai ke bait yang 3 bait pertama itu, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di situ antum ikut. Selain itu jangan ikut. Tapi maktamnya, tepuk dadanya terus. Jangan berhenti. Tepukannya di telah, nah, telah, dang, kemudian di, terus nal. Kurang lebih begitu. Nantilah kita lihat. Saya contohkan lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. InsyaAllah tidak terlalu sulit. Saya mulai dan saya iringi terus. Antum hanya di 3 bait itu yang ikut, tapi tepukannya terus, tepuk dadanya. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Ikut.
telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah tertetes darah merah, telah tertumpah darah Itra dari tubuh Maulana Al-Husain, dari tubuh Maulana Al-Husain. Jawab, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Ahsan. Taqabbalallah. Telah ucapkan perpisahan, telah bertangisan Sukainah dan Imam, telah bertangisan Zainab dan Imam di malam hening Asyura, di malam sunyi Asyura. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah ucapkan perpisahan, telah bertangisan Sukainah dan Imam, telah bertangisan Zainab dan Imam. Telah ucapkan perpisahan, telah bertangisan Sukainah dan Imam, telah bertangisan Zainab dan Imam di malam hening Asyura, di malam sunyi Asyura. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah terbayang raut Nabi, telah semerbak wangi harum Nabi, telah membias biru sinar Nabi ya Husain. Telah terbayang raut Nabi, telah semerbak wangi harum Nabi, telah membias biru sinar Nabi di benak Maula Husain, di kalbu Maula Husain. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah terdengar suara sendu, telah memanggil penuh rindu, telah terngiang-ngiang suara ibu, telah terdengar suara rendu,
telah terdengar suara sendu, telah memanggil penuh rindu, telah terngiang-ngiang suara ibu di hati Maula Husain, di sanubari Maula Husain. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah mereka sinar fajar, telah meruah merah di ufuk timur, telah jadikan Zainab makin tergetar ya Husain. Telah mereka sinar fajar, telah meruah merah di ufuk timur, telah jadikan Zainab makin tergetar. Di pagi hening Asyura, di pagi sunyi Asyura, oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab, telah menyayat pedang pedang, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah terhunus pedang-pedang, telah terangkat tombak-tombak, telah melesat cepat panah-panah ya Husain. Telah terhunus pedang-pedang, telah terangkat tombak-tombak, telah melesat cepat panah-panah, tuk sayati tubuh suci, tuk tancapi tubuh Nabi ya Husain. Telah terhunus pedang-pedang, telah terangkat tombak-tombak, telah melesat cepat panah-panah, tuh sayati tubuh suci, tuh tancapi tubuh Nabi, tuh hujani Maula Husain. Di pagi hari Asyura, di padang suci Karbala, oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab, telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah tersayat tubuh Husain, telah terluka tubuh Husain, telah tertancap panah dada Husain. Telah tersayat tubuh Husain, telah terluka tubuh Husain, telah tertancap panah dada Husain.
Ya Husain. Telah tersayat tubuh Husain, telah terluka tubuh Husain, telah tertancap panah dada Husain, telah terjatuh tubuh Husain, telah tergeletak tubuh Husain, telah terputus sudah kepala Husain di sore hari Asyura di padang duka Karbala. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah tersayat tubuh Husain, telah terluka tubuh Husain, telah tertancap panah dada Husain. Telah tersayat tubuh Husain, telah terluka tubuh Husain, telah tertancap panah dada Husain, telah terjatuh tubuh Husain, telah tergeletak tubuh Husain, telah terputus sudah kepala Husain di sore hari Asyura di padang duka Karbala. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab. Sebabnya panah-panah telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah hadir sudah Rasulullah, telah hadir pula Ali Fatimah, telah hadir juga Hasan Mujtaba, telah hadir sudah Rasulullah, telah hadir pula Ali Fatimah, telah hadir juga Hasan Mujtaba. Tuk mandikan Maula Husain, tuk kafani Maula Husain, tuk kuburkan Maula Husain di tanah duka Karbala, di tanah karbon wabala. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah hadir sudah Rasulullah, telah hadir pula Ali Fatimah, telah hadir juga Hasan Mujtaba. Ya Nabi, ya Rasulullah. Telah hadir sudah Rasulullah, telah hadir pula Ali Fatimah, telah hadir juga Hasan Mujtaba. Tuk mandikan Maula Husain, tuk kafani Maula Husain, tuk kuburkan Maula Husain di tanah duka Karbala, di tanah karbon wabala. Oh betapa kejam dunia, oh betapa agung musibahmu ya Maula Husain. Jawab. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain,
di tubuh Maulana Al-Husain. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, di tubuh Maulana Al-Husain. Telah menancap panah-panah, telah menyayat pedang-pedang di tubuh Maulana Al-Husain, 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 di tubuh Maulana Al-Husain. Sambil membayangkan Imam Husain yang banyak luka. Di tubuh Maulana Al-Husain, 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 di tubuh Maulana Al-Husain. Ya Husain, 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 datanglah ya Husain, datanglah ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah ya Husain, ya Husain, ya Husain, datanglah ya Husain, ya Husain, terimalah ya Husain, ya Husain, terimalah ya Husain, ya Husain, datanglah ya Husain, ya Husain, terimalah ya Rasulullah, 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 ya Ali Murtada, 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 ya Fatimah Zahra, 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 ya Fatimah Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tutup dengan doa majlis ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Rahmanu ya Rahim ya Karim. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah, keluarga kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin dan muslimat, teman-teman kami. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu pula yang kami punya hutang perasaan dan segalanya kepada mereka, jadikan mereka rela kepada kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal yang tidak seberapa ini dengan pahala yang tidak terbatas darimu, ya Allah. Jadikanlah majlis ini penyambung kami pada agamamu, pada dirimu, agamamu, nabimu dan ahlul bait nabimu, ya Allah. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim.
Lindungilah kami dari segala keburukan dunia akhirat, ya Allah. Keluarga kami, ulama-ulama kaum mukminin dan mukminat, ulama-ulama khususnya rahbar tercinta, ya Allah. Berikanlah taufik kepada kami semua dan mereka semua, lebih dan lebih, lebih dan lebih. Ya Allah, ya Allah, hingga Engkau, ya Allah, benar-benar memaafkan dan meridai kami semua, ya Rahmanu, ya Rahim. Rahmatilah, ya Allah, keluarga kami yang telah meninggalkan kami. Begitu juga keluarga kami, ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, mukminin mukminat, para ulama, khususnya Imam Khomeini ridwanullahi ta'ala alaihi, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, satukanlah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat di dunia ini, ya Allah. Satukanlah mereka, ya Allah, saling cinta, saling santun, ya Allah. Saling memajukan, saling mengisi lahir batin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungi kami semua dari bahaya kafirin, ya Allah. Hancurkanlah para kafirin, ya Allah. Kembalikanlah kejahatan mereka kepada diri mereka sendiri, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Amin, Rabbal Alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, Alhamdulillah.